Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Damayanti, NRP 10611810000056, dan rekan saya Mumtazah Nurul Aini dengan NRP 10611810000069 yang akan mempresentasikan hasil dari analisis kami yang berjudul Analisis Korespondensi pada Kecenderungan Alasan Siswa Memilih Sekolah Berdasarkan Jam Belajar. Kali ini pembahasan terdiri dari pendahuluan, metodologi penelitian, analisis dan pembahasan, kemudian yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Yang pertama yaitu pendahuluan. Permasalahan yang melatar belakangi analisis kali ini yaitu pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia yang harus dipenuhi, yang mempunyai tujuan lebih tinggi dari sekedar untuk hidup, sehingga manusia lebih terhormat apabila dia berpendidikan. Nah, salah satu lembaga pendidikan yaitu sekolah. Sekolah merupakan lembaga atau organisasi yang diberi wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan pembelajaran. Setiap anak pasti memiliki alasan untuk bersekolah. Dikarenakan juga setiap anak itu pasti memiliki karakteristik atau sifat yang bermacam-macam. Nah, karakteristik atau sifat yang bermacam-macam tersebut juga pasti setiap anak itu memiliki durasi belajar yang berbeda-beda. Nah, untuk mengetahui kecenderungan alasan sekolah pada siswa berdasarkan durasi belajar itu kita bisa menggunakan analisis korespondensi. Analisis korespondensi merupakan suatu ilmu yang mempelajari hubungan antara dua atau lebih variabel kualitatif atau variabel kategorik, yaitu dengan teknik multivariate yang digunakan untuk eksplorasi data dari sebuah tabel kontingensi. Selanjutnya yaitu rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalahnya yang pertama yaitu bagaimana karakteristik data pada data alasan sekolah dan durasi jam belajar. Yang kedua yaitu bagaimana hasil uji independensi pada data alasan sekolah dan durasi jam belajar. Yang ketiga yaitu bagaimana hasil analisis korespondensi pada kecenderungan alasan siswa memilih sekolah berdasarkan jam belajar. Nah, tujuan ini membahas atau menjawab dari rumusan masalah. Kemudian, manfaat dan batasan masalah. Manfaat bagi pembaca yaitu pembaca dapat mengetahui teori dan konsep serta dapat melakukan analisis korespondensi pada kehidupan nyata. Sedangkan manfaat bagi instansi pendidikan yaitu instansi pendidikan dapat membuat regulasi yang tepat dan memaksimalkan program maupun fasilitas sekolah bagi siswa. Batasan masalahnya yaitu variabel yang digunakan adalah 2 variabel dari 33 variabel yang ada pada dataset. Dan batasan masalah pada kali ini itu berfokus pada individu atau siswa. Selanjutnya adalah metodologi penelitian. Yang pertama yaitu sumber data. Sumber data yang kita gunakan adalah data sekunder yang didapatkan dari website UC Machine Learning pada hari Rabu 30 Juni 2021 pukul 20.14 waktu Indonesia Barat di Kediri, Jawa Timur, dengan jumlah data sebanyak 649 data. Selanjutnya adalah variabel penelitian. Variabel yang digunakan adalah X1 dan X2. X1 mewakili alasan memilih sekolah dengan skala nominal untuk kategori yang pertama yaitu kursus, kategori yang kedua jarak rumah, kategori yang ketiga reputasi, dan kategori yang keempat lainnya. Untuk X2 yang diwakili oleh durasi belajar dengan skala ordinal dengan satuan jam, untuk kategori yang pertama yaitu kurang dari 2 jam, untuk kategori yang kedua 2-5 jam, untuk kategori ketiga 6-10 jam, dan untuk kategori keempat lebih dari 10 jam, dengan struktur data sebagai berikut. Selanjutnya yaitu untuk langkah analisis. Yang pertama yaitu mengumpulkan data alasan memilih sekolah berdasarkan durasi belajar di website
Yang kedua, mendeskripsikan tabel kontingensi data, alasan memilih sekolah berdasarkan durasi belajar. Yang ketiga, menguji independensi data, alasan memilih sekolah berdasarkan durasi belajar. Yang keempat, melakukan analisis korespondensi pada data alasan memilih sekolah berdasarkan durasi belajar. Yang kelima, melakukan interpretasi. Dan yang keenam, menarik kesimpulan dan saran. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan yang pertama yaitu mendeskripsikan karakteristik data. Untuk mendeskripsikan karakteristik data, pada kali ini kita menggunakan tabel kontingensi. Nah, kenapa kita menggunakan tabel kontingensi? Karena variabel yang kita gunakan merupakan variabel kualitatif dan fungsi atau kegunaan dari tabel kontingensi yaitu untuk mengukur hubungan antara variabel kategorik. Pada tabel kontingensi dapat dilihat bahwa siswa yang alasan sekolahnya karena kursus terdiri dari 285 siswa dengan paling banyak memiliki durasi belajar selama 2-5 jam dan paling sedikit memiliki durasi belajar selama lebih dari 10 jam. Kemudian, siswa yang alasan sekolahnya karena jarak rumah terdiri dari 149 siswa dengan paling banyak memiliki durasi belajar selama 2-5 jam dan paling sedikit memiliki durasi belajar selama lebih dari 10 jam. Siswa yang alasan sekolahnya karena reputasi sekolah terdiri dari 143 siswa dengan paling banyak memiliki durasi belajar selama 2-5 jam dan paling sedikit memiliki durasi belajar selama lebih dari 10 jam. Dan yang terakhir yaitu siswa yang alasan sekolahnya selain karena kursus, jarak rumah, dan reputasi sekolah terdiri dari 72 siswa dengan paling banyak memiliki durasi belajar selama kurang dari 2 jam dan paling sedikit memiliki durasi belajar selama lebih dari 10 jam. Kemudian pada analisis korespondensi terdapat asumsi yang harus dipenuhi yaitu uji independensi. Uji independensi dilakukan untuk mengetahui hubungan antara variabel, yaitu antara alasan sekolah dengan durasi belajar. Nah, asumsi yang harus dipenuhi yaitu data harus dependen. Dengan hipotesis H0 tidak ada hubungan antara alasan sekolah dengan durasi belajar atau independen. H1 yaitu ada hubungan antara alasan sekolah dengan durasi belajar atau dependen dengan taraf signifikan alfa sama dengan 0,05 dan daerah penolakannya chi-square hitung lebih dari chi-square tabel atau p-value kurang dari alfa. Didapatkan statistik uji, chi-square hitungnya sebesar 32,93 lebih besar dari chi-square tabel yaitu 16,918 diperkuat dengan p-value 0,00 kurang dari alfa 0,05 sehingga didapatkan keputusan tolak H0 dan artinya ada hubungan antara alasan sekolah dengan durasi belajar atau dependen. Artinya juga asumsi terpenuhi sehingga analisis dapat dilanjutkan. Kemudian kita memasuki analisis korespondensi. Yang pertama yaitu analisis profil baris dan profil kolom. Jadi analisis profil baris itu digunakan untuk mengetahui kecenderungan alasan sekolah tertentu. Sedangkan analisis profil kolom digunakan untuk mengetahui kecenderungan durasi belajar tertentu. Pada tabel analisis profil baris pada sebelah kiri menunjukkan bahwa siswa yang memiliki durasi belajar kurang dari 2 jam cenderung memilih sekolah karena selain kursus, jarak rumah, dan reputasi. Kemudian, siswa yang memiliki durasi belajar 2-5 jam cenderung memilih sekolah karena alasan reputasi sekolah. Selanjutnya, siswa yang memiliki durasi belajar 6-10 jam cenderung memilih sekolah karena alasan reputasi sekolah dan siswa yang memiliki durasi belajar lebih dari 10 jam cenderung memilih sekolah karena alasan reputasi sekolah. Kemudian pada tabel analisis profil kolom menunjukkan bahwa siswa yang alasan sekolahnya karena kursus itu cenderung memiliki durasi belajar kurang dari 2 jam. Siswa yang alasan sekolahnya karena jarak rumah cenderung memiliki
durasi belajar 2-5 jam. Kemudian siswa yang alasan sekolahnya karena reputasi sekolah cenderung memiliki durasi belajar lebih dari 10 jam, dan siswa yang alasan sekolahnya selain karena kursus, jarak rumah, dan reputasi cenderung memiliki durasi belajar sebesar 6-10 jam. Selanjutnya yaitu reduksi dimensi. Reduksi dimensi digunakan untuk mengetahui presentase keragaman data yang mampu dijelaskan oleh masing-masing dimensi setelah adanya pengurangan dimensi. Tabel reduksi dimensi menunjukkan bahwa pada dimensi pertama didapatkan nilai eigen sebesar 0,222, sedangkan pada dimensi kedua didapatkan nilai eigen sebesar 0,039. Vektor baris dan kolom dari kedua dimensi mampu menjelaskan sebesar 0,999 atau 99,9% keragaman data, sehingga dapat dikatakan bahwa gambar yang akan dihasilkan akan sangat mewakili konfigurasi yang sebenarnya. Selanjutnya yaitu confidence row and column. Confidence row and column menunjukkan nilai besarnya standar deviasi atau keragaman data yang dihasilkan pada setiap dimensi masing-masing di baris, yaitu durasi belajar, dan kolom yaitu alasan memilih sekolah. Untuk confidence row atau yang baris menunjukkan bahwa pada dimensi pertama yang memiliki nilai standar deviasi terbesar yaitu pada durasi belajar lebih dari 10 jam sebesar 0,334, dan yang memiliki standar deviasi terkecil pada durasi belajar kurang dari 2 jam sebesar 0,087. Pada dimensi kedua, yang memiliki nilai standar deviasi terbesar yaitu pada durasi belajar 6-10 jam sebesar 0,501, dan yang memiliki standar deviasi terkecil pada durasi belajar 2-5 jam sebesar 0,12. Pada kedua dimensi, nilai korelasi terbesar yaitu pada durasi belajar kurang dari 2 jam sebesar 0,21, dan yang memiliki korelasi terendah yaitu pada durasi belajar 6-10 jam sebesar 0,01. Durasi belajar kurang dari 2 jam dan 6-10 jam sama-sama memiliki nilai korelasi lemah positif yang artinya memiliki korelasi yang berbanding lurus. Selanjutnya yaitu confidence column atau untuk kolom menunjukkan bahwa pada dimensi pertama yang memiliki nilai standar deviasi terbesar yaitu pada alasan memilih sekolah selain kursus, jarak rumah, dan reputasi sebesar 0,197, dan yang memiliki standar deviasi terkecil pada alasan memilih sekolah karena reputasi sebesar 0,098. Pada dimensi kedua yang memiliki nilai standar deviasi terbesar yaitu alasan memilih sekolah selain kursus, jarak rumah, dan reputasi sebesar 0,46, dan yang memiliki standar deviasi terkecil pada alasan memilih sekolah karena reputasi sebesar 0,109. Pada kedua dimensi, nilai korelasi terbesar yaitu pada alasan memilih sekolah selain kursus, jarak rumah, dan reputasi sebesar 0,38, dan yang memiliki korelasi terendah pada alasan memilih sekolah karena jarak sebesar 0,095. Alasan memilih sekolah karena lainnya atau selain kursus, jarak rumah, dan reputasi sama-sama memiliki nilai korelasi lemah negatif yang artinya memiliki korelasi yang berbanding terbalik. Selanjutnya yaitu biplot atau plot korespondensi yang digunakan untuk melihat kedekatan antara durasi belajar dengan alasan memilih sekolah. Biplot tersebut menunjukkan bahwa seseorang dengan durasi belajar selama kurang dari 2 jam lebih cenderung memilih sekolah karena kursus dan selain kursus, jarak rumah, dan reputasi. Seseorang dengan durasi belajar selama 6-10 jam lebih cenderung memilih sekolah karena kursus, dan seseorang dengan durasi belajar selama 2-5 jam memilih sekolah karena jarak. Sedangkan seseorang dengan durasi belajar selama lebih dari 10 jam dan alasan memilih sekolah karena reputasi tidak memiliki kecenderungan satu sama lainnya. Selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang didapatkan yang pertama yaitu siswa paling banyak memilih alasan sekolah karena kursus dengan durasi belajar 2-5 jam, dan paling sedikit memilih alasan sekolah lainnya dengan durasi belajar lebih dari 10 jam. Yang kedua yaitu hasil pengujian independensi adalah ada hubungan antara alasan sekolah dengan durasi belajar.
Yang ketiga yaitu hasil dari analisis korespondensi. Pada analisis profil didapatkan bahwa siswa cenderung memilih sekolah karena reputasi. Sedangkan pada analisis profil kolom, durasi belajar dari siswa itu cenderung bermacam-macam. Selanjutnya pada reduksi dimensi, menunjukkan bahwa vektor baris dan kolom dari dimensi pertama dan kedua mampu menjelaskan keragaman data dengan sangat baik sehingga dapat dikatakan gambar yang dihasilkan akan sangat mewakili konfigurasi yang sebenarnya. Pada confidence row dan kolom, standar deviasi terbesar pada dimensi pertama yaitu pada durasi belajar lebih dari 10 jam dan alasan memilih sekolah selain kursus, jarak rumah, dan reputasi. Sedangkan pada dimensi kedua yaitu pada durasi belajar 6-10 jam dan alasan memilih sekolah selain kursus, jarak rumah, dan reputasi. Durasi belajar kurang dari 2 jam dan 6-10 jam memiliki korelasi yang berbanding lurus, sedangkan alasan memilih sekolah karena reputasi dan selain kursus, jarak rumah, dan reputasi memiliki korelasi yang berbanding terbalik. Pada B-plot menunjukkan bahwa seseorang dengan durasi belajar kurang dari 2 jam lebih cenderung memilih sekolah karena kursus dan selain kursus, jarak rumah, dan reputasi. Seseorang dengan durasi belajar selama 6-10 jam lebih cenderung memilih sekolah karena kursus, dan seseorang dengan durasi belajar selama 2-5 jam memilih sekolah karena jarak. Selanjutnya yaitu saran bagi pembaca agar dapat bijak dan teliti dalam membaca agar tidak ada perbedaan dalam penarikan kesimpulan. Sedangkan bagi instansi pendidikan agar dapat memperbaiki program sekolah yang lebih baik, terutama dalam pemberlakuan durasi belajar. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan like, dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.